wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Sohibul Bait Ibu Yanti beserta keluarga. Yang saya hormati Tembol selaku Ketua Majelis Taklim Ummahatus Sholihat. Juga yang saya hormati Ibu RT, yang saya hormati ibu-ibu jamaah pengajian Ummahatus Sholihat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu semuanya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini, malam yang sejuk ya Bu ya, tadi kita dituruni hujan yang sejuk, jadi nanti insya Allah tidurnya nyenyak ya Bu ya. Adem ya, insya Allah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali bersilaturahmi di kediaman Ibu Yanti di acara tasyakur walimatul hamli atas kehamilannya Mbak Sisi Santasya. Mudah-mudahan dengan doa dari ibu tadi dari awal sudah dibacakan tahlil, dibacakan surah Yasin, dibacakan 7 surat dalam Al-Quran, juga pembacaan Maulid Nabi, dan mudah-mudahan kita doakan Mbak Sisi ini mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Juga bayi yang ada dalam kandungannya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan dimudahkan ketika melahirkannya nanti, dan anaknya ini dijadikan anak yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa dilimpah curahkan keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, begitu juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, malam ini bertepatan kita dengan tanggal 9 bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah. Ibu, bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan di akhir tahun Hijriah, bulan ke-12 di tahun Hijriah. Berarti akhir tahun ya Bu. Tinggal beberapa minggu lagi kita akan memasuki tahun baru Islam 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, acara tasyakur walimatul hamli pada malam hari ini merupakan salah satu tanda syukur kita, tanda syukur Sahibul Bait ya, yang sedang mengandung. Juga ini tanda syukur bahwa kita sudah dipercaya oleh Allah, dikaruniai seorang anak karena anak itu adalah titipan Allah. Suatu saat kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam ini Mbak Sisi, Bu Yanti juga sekeluarga besarnya mengadakan acara tasyakuran. Ini adalah salah satu upaya kita supaya kita menjadi atau mempunyai keturunan yang soleh dan solihah. Sejak dini diperkenalkan, diperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Tadi sudah dibacakan tahlil, Yasin, Maulid Nabi, sholawat, 7 surat dalam Al-Quran, dan nanti kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan anak yang dikandungnya ini adalah menjadi anak yang soleh dan solihah, mempunyai akhlakul karimah sesuai akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak yang taat kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, juga kita doakan rumah tangganya Mbak Sisi dan Mas Iqbal. Ini Sunda, Mas apa Mbak? Ibunya Sunda, Mbak Yanti Sunda. Kalau ini Mbak Sisi Jakarta, orang Betawi. Iya, kan orang Jawa, orang Betawi, dan Jawa itu Jawa Barat ya. Ibu, mudah-mudahan rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, berkah rezekinya, berkah umurnya, dan diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Cucu yang keberapa ini Bu Yanti? Alhamdulillah, luar biasa, bersyukur kepada Allah sudah punya cucu 3 ya Bu ya. Masih mudah-mudahan seterusnya bisa ya Bu ya. Bisa ngomong cucu-cucu berikutnya, bisa nungkulin kata orang Sunda mah ya. Tahu Bu nungkulin teh apa tuh? Bahasa Indonesianya. Nungkulin teh bisa melihat anak cucunya sampai besar nanti. Menyaksikan nungkulin orang Sunda. Ya Bu ya, insya Allah, amin ya robbal alamin. Nungkulin sama Mbak ya, kata Mbak sama nungkulin. Nungkulin teh bisa menyaksikan anak cucunya gitu sampai dewasa nanti, insya Allah. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada salah satu hadis baginda Rasulullah SAW, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 kebahagiaan seseorang. Yang pertama, apabila mempunyai istri yang solihah atau mempunyai suami yang soleh. Amin ya robbal alamin. Mama Api panbus soleh terus suaminya. Istrinya solihah, suaminya soleh. Amin ya robbal alamin. Karena nama itu adalah doa ibu. Makanya kalau memberi nama anak itu yang bagus-bagus ya Bu ya. Karena setiap kita menyebutnya sama dengan kita mendoakannya Ibu. Kalau namanya Narun, Narun itu api ya. Jadi orangnya teh kayak api panas terus. Ya. Kalau namanya Soleh, Soleh terus. Satu orang memanggil nama Soleh, 40 orang memanggilnya insya Allah Soleh selamanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi memberikan nama yang baik ya Bu. Nah ibu, wanita yang solihah itu seperti apa? Kata Nabi, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Jadi kriteria wanita solihah itu diantaranya ada 4. Yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu. Karena seorang ibu itu madrasatul ula, guru pertama di keluarga adalah ibu. Sebelum anak mengenal bangku sekolah, gurunya adalah ibu. Dari semenjak kandungan sudah diajarkan, sudah diperdengarkan bacaan sholawat, ayat Al-Quran, doa-doa, ibu ya. Yang keduanya apa? Kriteria wanita solihah itu wasomat syahroha, berpuasa pada bulan suci Ramadan dan berpuasa di bulan lainnya. Ibu alhamdulillah tadi pada puasa ya Bu. Ini pada baru buka mengaku, tapi semangat banget yang kosidanya, walaupun habis puasa tetap segar, tetap semangat ya, semakin bagus, semakin solid. Saya ngeliatin dari tadi kayaknya kosidanya baru gitu ya. Kosidanya, genjringnya gitu. Kalau orang Sunda namanya genjring Bu. Ganti casing. Iya, oh ganti casing aja. Nah semangat terus untuk tim kosidanya ya Bu. Dan jamaah yang lainnya juga ngajinya nambah semangat, juga pengamalannya. Bukan semangat ngajinya saja, tapi lebih ke pengamalannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat dari guru-guru kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga apa? Kriteria wanita solihah itu wahafizat farjaha, memelihara harga dirinya, memelihara kehormatannya. Jangan sampai rumput tetangga lebih hijau dari apa? Lebih hijau daripada rumput tetangga. Kalau sudah punya pasangan, jadi apa? Suamiku Arjunaku gitu. Walaupun Arjunanya nggak ganteng-ganteng banget, tetap suamiku adalah Arjunaku. Nggak boleh lirik-lirik yang lain. Walaupun di luar sana rumputnya banyak yang hijau-hijau, hijau-hijau. Itu ya Bu ya. Jadi kita bisa sebagai seorang wanita memelihara kehormatan harga dirinya. Karena zaman sekarang itu dengan banyaknya media sosial dan sebagainya, banyak godaan-godaan rumah tangga. Mudah-mudahan kita bisa melewati godaan-godaan tersebut ya, dan sampai tergoda insya Allah. Yang keempat apa?
wa ata'at zaujaha, taat pada suaminya. Ketika kita akad nikah, kita sudah berjanji di situ, ibaratnya perempuan itu sudah dibeli sama suaminya, harus taat sama suami. Nah, mudah-mudahan kita termasuk kriteria yang 4 tadi. Laksanakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan suci Ramadan, dan puasa di bulan lainnya, dilaksanakan juga puasa sunnahnya, kemudian memelihara harga dirinya, kehormatannya, dan taat terhadap suaminya. Kata Nabi, qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, silahkan kamu masuk ke surga dari mana pintu yang kamu suka. Amin ya rabbal alamin. Itu jaminan istri solihah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini termasuk wanita-wanita solihah sesuai dengan nama majelis taklimnya, Ummahatus Solihah. Ummahat itu ibu, jamak dari ummu, itu ummahatun, ibu-ibu solihah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena nama itu sama dengan doa, namanya Majelis Taklim Ummahatus Solihah, berarti sama dengan doa. Di dalamnya ada ibu-ibu solihah semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi apa Bu? Yang pertama kebagian surah itu punya istri solihah atau suami yang soleh. Suami yang soleh gimana? Seperti Pak Soleh. Suami yang soleh itu yang bertanggung jawab, jadi imam buat keluarganya, baik mengajari istrinya membaca Al-Quran, mengajari sholat, mengajari akhlak. Suami ibu suka ngajarin sholat nggak Bu? Kata suaminya, pinteran ibunya ahli pengajian. Ya, suka ngajarin baca Al-Quran nggak Bu? Enggak. Kalau nggak bisa ngajarin, suaminya pasrahkan ibu-ibunya, istrinya ke pengajian, suruh ngaji, ke ustazah, ke ustaz, suruh ngariung kan. Nah, itu padahal kewajiban suami ibu ngajarin ngaji, ngajarin sholat, ngajarin akhlak mulia, ya, ngajarin tata krama, itu tanggung jawab suami. Kalau suaminya tidak mampu, tidak bisa, maka pasrahkan ke guru-guru ngaji. Jadi seorang suami yang bertanggung jawab itu tanggung jawabnya sandang, pangan, dan papan. Apa itu sandang Bu? Memberi makan. Ya, kalau suaminya makan sama ayam, istrinya juga makan sama ayam. Ya, sandang, pakaian ya. Sandang mah pakaian. Kalau pangan baru, papan baru. Sandang, pangan, papan. Kalau pangan baru makanan ya Bu. Salah Ibu. Berarti ku fokus ngajinya, nggak ngantuk ya. Padahal sekarang udah jam 8 lewat ya. Mohon maaf suara saya tuh ngos-ngosan. Perasaan mah ngeluarin suara teh kenceng banget. Udah teriak-teriak tapi keluarnya biasa-biasa aja ya Bu. Karena ini lagi batuk pilek beberapa hari. Sudah beberapa hari mungkin kecapean, kurang istirahat. Dan faktor usia juga. Faktor usia, kecapean sedikit udah sakit ya. Mudah-mudahan sehat ya Bu, amin ya rabbal alamin. Jadi sandang itu apa? Pakaian. Memberi pakaian kepada istrinya. Kemudian pangan, pangan itu makanan ya. Sandang, pangan, dan papan. Kalau papan itu perumahan tempat tinggal, Ibu ya, insya Allah. Nah yang keduanya, kebahagiaan seorang tadi punya suami soleh atau punya istri solehah. Yang keduanya, wa auladuhu abroran, punya anak-anak yang soleh dan solehah. Ibu mau nggak punya anak soleh solehah? Mau banget ya Bu ya. Kita sebagai orang tua sudah berusaha ya. Cek orang Sunda, kata orang Sunda ngajijilkeun, mengarahkan anak kita di pendidikannya, di akhlaknya dan sebagainya. Kita sebagai orang tua selalu berusaha ya Bu ya, karena kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari anak-anak yang soleh, malam ini Sohibul Bait mengadakan acara syukuran ini sebagai salah satu upaya akan anaknya jadi anak yang soleh dan solehah, dengan dibacakan tadi tahlil, yasin, bacaan 7 surat dalam Al-Quran, maulid Nabi, marhaba, dan doa.
Itu upaya kita dari semenjak dini agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Kemudian yang ketiganya, wa khulatuhu sholihin, bergaul dengan orang-orang yang soleh, Ibu. Karena ada pepatah, kalau kita ngumpul dengan tukang minyak wangi, kebagian wanginya walaupun tidak beli. Ngumpul sama tukang terasi, kebagian bau terasi walaupun tidak beli. Artinya dalam bermasyarakat, dalam bersosial, kita cari teman yang mengajak kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diajak ngaji, jangan marah ya Bu ya. Kalau dinasehati jangan marah, berarti tandanya teman kita masih peduli sama kita. Kadang-kadang ada yang dinasehati marah nggak Bu? Nasehati melulu dia juga belum benar gitu. Nah itu walaupun kita belum benar ya, namanya manusia kan tidak yang sempurna ya Bu. Minimal kita saling menasehati, saling mengingatkan. Karena kita muslim dengan muslim yang lainnya bagaikan satu kesatuan tubuh yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, ya Bu. Jadi kalau ada yang ngasih nasihat, ada yang ngajak kebaikan, jangan marah. Ngaji mah ngaji, jangan ngajak-ngajak saya. Kamu juga belum benar, kau udah ngajak-ngajak saya. Kau udah ngasih nasihat, kamu juga belum benar. Minimal kita, walaupun kita belum benar, saling menasehati, saling mengingatkan. Karena itu tandanya kita peduli, tandanya sayang. Kalau kita sama anak juga cerewet ya Bu ya. Bukan berarti kesel, bukan berarti marahnya kita sama anak itu karena marah sayang. Kalau kita tidak peduli itu jadi tanda tanya. Dia nggak peduli, anak mau sholat mau nggak, berarti tidak sayang. Sama dengan teman nggak pernah ngingetin, nggak pernah mengingatkan, nggak pernah ngajak kebaikan, berarti itu tanda tanya. Berarti dia bersifat masa bodoh sama kita, sebodoh teing gitu ya Bu. Kalau sering dinasehati, sering diajak kebaikan, berarti kita harus bersyukur. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan. Yang keempatnya, kebahagiaan seseorang itu rizkinya, wa antakuna rizquhu fi baladihi, mencari rizkinya di tempat yang terdekat, di lingkungan terdekatnya, ya, di negaranya sendiri. Jangankan di luar negeri itu gajinya per bulan 20 juta. Nah, saya mau keluar negeri aja gajinya gede daripada di sini gajinya seperempatnya. Nah, itu yang paling bagus, cari dulu di lingkungan terdekatnya. Karena kalau jauh itu komunikasinya beda ya Bu. Komunikasi jarak jauh dengan komunikasi langsung offline dengan online beda nggak? Kalau online mah tiba melalui alat komunikasi HP, walaupun jauh sekarang kan bisa online ya, komunikasi jarak jauh. Tapi kalau offline berhubungan langsung tanpa alat komunikasi, misalnya ketemu suaminya tiap hari atau seminggu sekali daripada 2 tahun sekali ketemunya, kan beda Ibu. Walaupun bisa komunikasi jarak jauh. Kalau ada di terdekat, lingkungan terdekat, kenapa nyari yang jauh gitu Ibu ya? Insya Allah. Nah itu saja mungkin Ibu, sekedar tausiah dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dimohon maaf suaranya ngos-ngosan juga Ibu. Karena dia dekat. Nah itu saja, dan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita pada malam hari ini diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk khusus kita mendoakan Teh Sisi Cantasya. Iya, saya bingung ejaannya. Apa dibaca C asli, apa dibaca K? C ya. Sisi Cantasa. Oh, ejaannya sama. Kadang-kadang C tapi bacanya K gitu guys. Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bayi yang dalam kandungannya diberikan kemudahan ketika melahirkannya nanti, anak menjadi anak yang soleh dan salihah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina
أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأنا وقبلنا لأهل القبور واغفر لهم ذنوبهم ووسع لهم قبورهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وكبرناه وهللناه زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم الجميع برحمتك واسقنا وإياهم بفصل جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولدي في بطني واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء عاجلا لا يغادر سقما وأنت خير مسؤول. اللهم نوره في اللهم صوره في بطني صورة حسنة جميلة وثبت قلبه على الإيمان بك وبرسولك. اللهم أخرجه من بطني وقت ولادته سهلا وسلاما ولا معشرا وانفعني به في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. وتقبل دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ ولد الذي أخرجت من عالم الظلم إلى عالم النور واجعله صحيحا كاملا عاقلا لطيفا حاذقا عالما عاملا مباركا من كلامك الكريم حافظا. اللهم طول عمره وصحي جسده وحسن خلقه وابسط لسانه وأحسن صوته لقراءة القرآن والحديث النبوي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu